Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang penggunaan motor listrik DC. Nah, yang mana perlu diketahui bahwa motor listrik ini memang dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah motor listrik supply atau listrik AC atau listrik arus bolak-balik. Yang kedua itu motor listrik DC atau arus arah, yang mana motor listrik itu bekerja berdasarkan terjadinya perubahan arus DC menjadi energi mekanis atau energi putar atau energi gerak yang akan diteruskan menuju ke beban. Nah, adapun prinsip kerja motor listrik secara DC secara keseluruhan itu mungkin bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Pertama-tama itu arus DC pada rangkaian tersebut akan dialirkan pada kumparan. Nah, kumparan ini ada dua. Pertama ada yang kumparan yang di stator, yang kedua itu adalah kumparan yang di rotor. Nah, untuk kumparan yang di stator ini ada yang sifatnya magnet permanen, ada yang sifatnya magnet buatan. Yang mana untuk magnet buatan ini prinsip dasarnya adalah apabila sebatang besi atau penghantar dialiri arus listrik, maka akan terjadi yang namanya medan magnet. Nah, itulah yang namanya arus buatan. Ini bisa lihat pada video di bawah ini ya. Jadi apabila sebatang besi dililitkan sebuah kawat penghantar dan dialiri arus listrik, maka dia akan terjadi yang namanya medan magnet. Nah, seperti itu ya untuk yang di stator. Untuk yang kumparan medan magnet buatan itu. Nah, untuk membalikkan arah arus listrik pada medan magnet yang ada di rotor, dia menggunakan yang namanya komutator. Jadi komutator inilah berfungsi untuk membalikan arah putaran medan magnet sehingga terjadi tolak menolak dan menghasilkan putaran pada motor tersebut. Nah, itu bisa lihat pada video di bawah ini ya. Nah, ini kalau dia tidak menggunakan komutator, maka tidak akan terjadi pergerakan pada motor tersebut karena arah dari kutub itu tidak berubah. Arah kutub daripada yang ada di rotor itu tidak akan terjadi perubahan. Makanya diperlukan komutator, karena komutator inilah dia akan merubah daripada kutub sehingga antara kutub stator dan kutub rotor itu saling tolak menolak sehingga terjadi perputaran pada rotor tersebut. Nah, itu bisa lihat pada ini ya. Ini adalah kutub yang ada di stator. Nah, ini adalah rotor. Nah, komutator lah, ini fungsi komutator untuk membalikan arah putaran medan magnet yang ada di rotor tersebut. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini adalah komutatornya. Ini adalah komutatornya. Pada komutator ini terdapat bagian-bagian yang saling terpisah. Nah, pada bagian-bagian inilah akan terjadi membalikan arah putaran medan magnet tersebut. Nah, ini adalah sikat atau brus yang berfungsi untuk mengalirkan arus DC, baik itu dari baterai, baik itu dari aki menuju komutator dengan menggunakan brus atau sikat. Nah, ini ya, kita bisa lihat pada animasi tersebut. Nah, ini adalah
bagian-bagian dari komutator yang akan membalikan putaran medan magnet tersebut. Pada setengah sisi pada bagian setengah dia berkutub utara, dan bagian setengah lagi dia berkutub selatan, mengikuti daripada kutub yang ada di stator tersebut. Karena perlu diketahui bahwa apabila kutub sama, dia akan tolak menolak. Misalnya tolak menolak, misalnya di stator utara dan rotor juga utara, dia akan tolak menolak. Tapi kalau dari satu sisi utara, statornya utara dan rotornya itu ada selatan, dia akan tarik menarik. Nah, di sini dia akan mengikuti daripada medan magnet yang ada di stator untuk rotor tersebut. Kalau misalnya statornya ini adalah kutub utara, rotornya tersebut akan menyesuaikan menjadi kutub utara. Nah, pembagian perubahan daripada untuk mengembalikan putaran arah kutub tersebut itu dikerjakan oleh komutator. Nah, di sini komutator itu ada beberapa bagian, nah itu ya, yang berfungsi untuk membalikan arah putaran kutub tersebut, sehingga terjadilah putaran daripada motor tersebut. Itulah prinsip dasar daripada motor DC. Intinya motor DC dia menggunakan arus DC. Dan untuk jenis-jenis daripada motor DC itu tersebut, itu ada banyak jenisnya ya. Itu yang pertama itulah motor DC. Kita bisa lihat pada gambar motor DC penguatan sendiri atau eksitasi sendiri. Yang kedua adalah motor DC penguatan terpisah. Yang ketiga itu adalah motor DC magnet permanen. Ini adalah yang keempat adalah motor DC Brusel. Nah, untuk motor DC penguatan sendiri ini juga itu dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu adalah motor DC penguatan sendiri susunan seri. Jadi kumparannya itu dari kumparan rotor dan kumparan stator itu akan terbentuk menjadi seri, hubungan seri dia. Jadi dari stator, dari rotor, stator, balik lagi ke rotor lagi. Nah, itu kumparan yang seri. Nanti mungkin akan saya jelaskan secara terpisah bagian-bagian daripada masing-masing motor DC. Yang berikutnya adalah motor DC penguatan sendiri susunan paralel. Jadi antara kumparan stator dan kumparan rotor itu dia terbentuk menjadi hubungan paralel. Terus yang ketiga itulah motor DC penguatan sendiri kompon, gabungan dari antara motor DC seri dan motor DC paralel. Itulah secara garis besar jenis-jenis motor DC yang biasa kita gunakan di industri. Adapun kelebihan daripada motor DC itu tersebut ialah motor DC itu mempunyai torsi dan tingkat kecepatan yang jauh lebih mudah untuk dikendalikan. Nah, itu ya. Terus berikutnya untuk kelebihannya adalah motor DC jenis ini mempunyai torsi awal yang besar, di mana emang torsi ini berperan sangat besar untuk menggerakkan daripada putaran beban tersebut. Karena torsi starting itu harus lebih besar daripada torsi beban. Terus berikutnya adalah memiliki sistem kontrol yang lebih mudah dipahami karena tergolong cukup sederhana. Jadi kontrolnya sangat sederhana. Terus yang berikutnya adalah kekurangan daripada motor DC ini itu adalah pertama adalah motor DC ini motor DC ini memerlukan perawatan yang khusus. Terus harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan perangkat jenis lainnya, motor jenis lainnya.
Terus motor DC ini tidak dapat digunakan untuk kecepatan tinggi dan lainnya. Jadi tidak seperti motor DC bisa ditingkatkan, akselerasinya bisa ditingkatkan. Tapi kalau motor DC ini kecepatannya bisa dibilang konstan ya, stabil ya. Terus motor DC ini kekurangannya tidak cocok digunakan pada kondisi lingkungan yang berdebu. Nah itulah penjelasan secara singkat daripada motor listrik DC. Nah untuk jenis-jenisnya saya akan jelaskan satu persatu secara khusus pada materi berikutnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.